Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Tuan Tanah adalah dewa. Bab 297. Pertandingan berlangsung 2 menit 35 detik, naga hitam menang. Baru setelah Taisang jatuh ke tanah dan naga hitam berhenti menyerang dan mengangkat tangannya serta berteriak untuk memamerkan gaya pemenang, wasit berani pergi di atas panggung untuk mengumumkan pemenangnya. Tidak banyak contoh wasit yang terbunuh atau cacat karena cedera yang tidak disengaja dalam pertandingan tinju hitam, sehingga wasit bersembunyi di luar panggung setelah pertandingan dimulai, dan dia tidak diperlukan selama pertandingan. Beberapa anggota staf buru-buru naik ke panggung dan mengangkat Taisang dengan tandu untuk pertolongan pertama. Oke, luar biasa, sangat mengasyikkan. Sial, Ladyboy Thailand itu sungguh sia-sia, aku kehilangan 1 juta. Penonton meledak seperti air mendidih, dan jeritan serta teriakan tidak bisa mereda dalam waktu yang lama. Selama seluruh proses, Qin Ming tidak menonton pertempuran, dan terus menutup matanya untuk beristirahat, seolah-olah lingkungan yang bising dan memekakan telinga di sekitarnya tidak ada hubungannya dengan dia. Petinju berikutnya adalah Akita Yuya dari Jepang versus Qin Ming dari Tiongkok. Pertandingan akan dimulai 10 menit lagi. Para tamu yang terhormat, harap cepat memasang taruhan Anda. Qin Ming. Xiao Yutong mengira dia salah dengar, dan menatap Qin Ming di sampingnya dengan mata ragu. Apakah kamu yang diumumkan sebagai Qin Ming? Atau nama yang sama? Bagaimana menurutmu? Kata Qin Ming sambil bercanda. Jangan beri aku izin, beritahu aku secepatnya. Informasi tentang Akita Yuya dan Qin Ming juga ditampilkan di layar lebar, namun semua orang terkejut saat melihat informasi Qin Ming. Apakah ada kesalahan? Saya baru saja bertarung dalam 2 pertandingan dan sekarang saya berani mengikuti kompetisi tinju hitam. Saya mencari kematian. Saya mendengar bahwa Wei Teng dan Kanta Mihashi yang dia kalahkan adalah 2 petarung tinju hitam yang cukup bagus. Orang Jepang yang dia lawan adalah pegulat sumo. Beratnya 300 pon dan mungkin bisa membunuh seseorang hanya dengan 1 tendangan. Anak ini pasti akan kalah. Saya membeli Akita Yuya untuk menang. Ini adalah kesempatan untuk memberikan uang gratis. Tidak perlu pergi ke belakang panggung, saya siap di sini. Qin Ming berdiri, berjalan ke lorong, dan berbaring beberapa kali, menganggapnya sebagai latihan pemanasan. Apakah kamu terlalu sombong? Zhang Dewei terdiam. Melihat Qin Ming tidak menganggap serius hidupnya, dia terlalu malas untuk meletakkan wajahnya yang panas di pantatnya yang dingin dan tidak berkata apa-apa lagi. Berapa bonus untuk bermain game? Tanya Qin Ming. Babak penyisihannya 0,5 juta. Sangat sedikit. Qin Ming memutar matanya, bonusnya sangat rendah. Saya bisa menghasilkan jutaan setiap menit. Jika saya mengetahui hal ini, saya tidak akan menandatangani kontrak kompetisi. Itu hanya membuang-buang waktu. Membual, Anda bisa menghasilkan jutaan dalam 1 menit, apa yang Anda lakukan di sini? Zhang Dewei diam-diam membencinya, tetapi berkata dengan senyuman di wajahnya, jika Anda memenangkan permainan ini, bonus untuk pertandingan berikutnya akan berlipat ganda. Jika Anda dapat memenangkan kejuaraan terakhir, Anda akan mendapatkan setidaknya puluhan juta. Ini hanya 10 juta, jadi saya tidak tertarik. Qin Ming berkata dengan nada menghina, ngomong-ngomong, beritahu atasan Anda untuk menyiapkan bonus. Xiao Yutong tahu bahwa Qin Ming tidak menyombongkan diri. Dia bisa menghasilkan 100 juta dalam waktu kurang dari 2 jam setelah pergi ke kasino. Peluang Qin Ming juga diumumkan dan adalah 1:1, sedangkan peluang Akita Yuya adalah 1:0. Poin kelima, yang jelas para penguasa taruhan tinju juga optimis Yuya Akita akan menang, dan 99% petaruh bertaruh pada Yuya Akita. Diperkirakan Xiao Yutong adalah satu-satunya yang hadir yang memiliki kepercayaan penuh pada Qin Ming. Ia tak segan-segan bertaruh 20 juta untuk kemenangan Qin Ming, dan Qin Ming juga membeli 10 juta kemenangannya sendiri. Beberapa orang lainnya membeli Qin Ming Sheng, termasuk Han Hongzi, Ji Wenlong dan San Wu, tuan muda dari geng Tianying. Ketiga orang ini juga datang untuk menonton pertandingan tinju hitam. Mereka cukup terkejut dengan penampilan Qin Ming di pertarungan tersebut. Namun, mereka bertiga lebih mengenal Qin Ming dan mengetahui betapa kuatnya Qin Ming. Setelah berdiskusi, mereka merasa tidak bisa melewatkan kesempatan untuk menghasilkan uang dari Qin Ming, jadi mereka semua bertaruh 5 juta untuk kemenangan Qin Ming. Ada kota-kota mewah di lantai 2 stand. Mereka yang bisa duduk di dalamnya adalah orang kaya atau bangsawan. Duduk di salah satu kotak adalah seorang pemuda tampan berusia 20-an atau 80-an. Di pelukannya ada seorang wanita menawan berpakaian pakaian I. Di belakangnya berdiri Qiao Zenyuan. Tuan Urasawa, Qin Ming, yang akan naik ke panggung, adalah petinju baru saya yang direkrut. Dia sangat kuat. Wei Teng, yang menduduki peringkat ketiga di ring tinju kami, bahkan tidak bisa bergerak 10 gerakan di depannya. Zenyuan menghadapinya dengan senyuman di wajahnya. Qin Ming, kedengarannya familiar. Nama pemuda itu adalah Qiao Puze, yang berasal dari keluarga Qiao di ibu kota. Dia berpikir sejenak dan tidak dapat mengingat di mana dia mendengar nama Qin Ming itu dan bertanya dengan penuh minat bagaimana dengan dia. Bisakah kamu mengalahkan orang kuat Jepang itu? Saya memperkirakan kemungkinan besar dia bisa menang. Meskipun Akita Yuya bertubuh besar, dia tidak cukup fleksibel.
Selama Qin Ming bisa memanfaatkan kesempatan itu, dia punya harapan besar untuk menang. Karena dia adalah petinju kita sendiri, kita harus mendukungnya apapun yang terjadi, dan bertaruh 5 juta untuk dia untuk menang. Sekarang kami mengundang orang kuat Jepang Yuya Akita untuk tampil. 10 menit berlalu dengan cepat, dan suara pembawa acara yang bernada tinggi dan penuh semangat terdengar lagi. Di bawah sorotan, seorang pria yang lengannya 2 kali lebih tebal dari paha orang kebanyakan, dengan tubuh besar dan pinggang bundar, dan tubuh penuh daging berjalan ke atas ring sambil menggelengkan kepalanya, sekuat beruang. Akita harus menang, Akita harus menang. Akita Yuya naik ke atas panggung dan langsung menarik sorak-sorai penonton, bukan karena terkenalnya dia, tapi karena sebagian besar orang bertaruh dia akan menang, berharap mendapat untung kecil. Dari permainan ini, orang berikutnya yang muncul adalah Qin Ming. Mengikuti kata-kata pembawa acara, lampu sorot menyinari lorong di sisi kiri ring, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Anak laki-laki bernama Qin tidak demam panggung dan tidak berani keluar, kan? Saya mungkin takut setengah mati di belakang panggung. Bahkan seorang pengecut pun berani datang ke pertandingan tinju. Pulanglah dan gendong istrimu dan minum susu. Namun, di tengah gelak tawa penonton, sesosok tubuh berjalan perlahan menuju ring di sepanjang lorong tribun. Karena foto kedua sisi pertempuran ditampilkan di layar, banyak orang mengenali orang ini sebagai Qin Ming. Dari mana asal orang ini? Apakah dia pergi ke kamar mandi untuk mengganti celananya? Kalian semua diam. Saat saudara Qin menang, kalian akan menangis. Mendengarkan tawa di sekitarnya, Xiao Yutong menegur dengan marah. Tentu saja, tidak ada yang akan takut pada gadis cantik berusia 18 atau 19 tahun. Seseorang berkata dengan nada menggoda, "Nak, jangan terlalu galak. Apakah kamu merasa tidak aman? Apakah kamu ingin kakakku menemanimu? Kamu terlihat cukup baik. Jangan terlalu galak. Beri aku senyuman." Xiao Yutong tidak tahan dengan godaan orang asing itu, alisnya tiba-tiba berdiri, matanya yang berbentuk almond membulat, dan dia tiba-tiba. Dia membuang minuman itu dengan tangannya, memukul wajah seseorang. Aduh! Pria itu berteriak kesakitan karena dipukul dan berdiri dengan marah. Kamu gadis kecil, kamu berani melempar botol air mineral ke adikku. Menurutku kamu perlu disiplin. Aku akan melatihmu dengan baik malam ini. Keamanan, seseorang membuat masalah, seseorang menggangguku. Xiao Yutong ingin melangkah maju dan menamparkan orang itu, tetapi ada 2 baris kursi yang terpisah dan dia tidak bisa masuk. Siapa yang membuat onar? Ada satpam setiap 2 atau 3 meter di lorong tempat tersebut untuk menjaga ketertiban. Ketika satpam di dekatnya mendengar teriakan itu, dia langsung menghampiri dengan wajah muram. Sial. Kali ini, bel berbunyi, langsung menarik perhatian semua orang yang ada di tribun, karena pertandingan dimulai. Qin Ming tidak kurus, tetapi dibandingkan dengan Yuya Akita, yang memiliki berat 300 kg, dia terlihat sangat kurus. Keduanya berdiri berhadapan, dan bentuk tubuh mereka jelas jauh berbeda, memberikan dampak visual yang kuat kepada orang-orang. Bunuh pria kurus itu. Pria gendut besar, kami tertarik padamu, naik dan hancurkan kepala pria kurus itu. Akita Yu juga sangat menyadari bahwa kelemahan terbesarnya adalah kurangnya fleksibilitas, jadi dia tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia membuka tangannya dalam posisi menerkam, dan menatap Qin Ming dengan mata besar seperti lonceng tembaga, seolah-olah dia akan memangsa. Qin Ming mencibir sambil bercanda, menyelipkan kakinya, dan melompat keluar secepat kilat. Melihat Qin Ming mudah dijangkau, Akita Yuya melambaikan 2 telapak tangan besar seperti telapak tangan pada saat yang bersamaan, tetapi dia merasa matanya kabur dan dia melewatkan kesempatan itu. Pada saat ini, Qin Ming melompat dan memukul kepala Yuya Akita dengan lututnya. Bang! Yuya Akita, seorang pria bertubuh besar dengan berat lebih dari 300 kg, tiba-tiba jatuh ke tanah. Ring tinju bergetar setelah benturan, dan dia langsung jatuh pingsan. Qin Ming merasa bahwa dia tidak memiliki keluhan dengan Akita Yuya, jadi benturan lututnya tidak menggunakan terlalu banyak tenaga. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia bisa menghancurkan kepala Akita Yuya sekaligus. Seorang pria gemuk dengan berat lebih dari 300 pon dikalahkan dalam satu gerakan, yang merupakan kejutan besar. Penonton tercengang. Sebelum mereka bisa menyesuaikan emosinya, pertarungan telah berakhir. Lapangan pun menjadi sunyi, seolah-olah leher bebek yang berkuek-kuek itu dicubit. Oh ya, saudara Qin menang. Xiao Yutong bersorak gembira. Dia adalah satu-satunya suara di antara penonton, memandang orang-orang di sekitarnya dengan bangga dan bangga. Kamu tahu, saudara Qin langsung membunuhnya dengan satu gerakan. Sekarang kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan, kan? Satu gerakan kau, butuh 2 detik. Selamat kepada Qin Ming karena menang. Di saat yang sama, dia memecahkan rekor mengalahkan lawannya dalam waktu tersingkat dalam sejarah kompetisi tinju hitam Neptunus. Terjadi. Dia naik ke panggung alih-alih wasit, meraih tangan Qin Ming, dan mengumumkan jalan. Setelah berteriak, hanya Xiao Yutong yang bertepuk tangan di antara penonton, dan tidak ada yang menjawab. Pertama, sebagian besar penonton belum pulih dari keterkejutannya, dan kedua, Qin Ming menang, yang berarti mereka semua harus kehilangan uang, jadi bersorak untuk Qin Ming akan menjadi tamparan di wajah. Oke, satu gerakan kau, kamu layak menjadi petinju favoritku. Di dalam kotak, Qiao Zhenyuan tertawa terbahak-bahak.
Qin Ming juga memecahkan rekor, yang juga bisa dijadikan kebanggaan bagi Stadion Tinju Zenyuan yang dikelolanya. Pembawa acara berteriak lagi, dan hanya sedikit tepuk tangan yang terdengar dari penonton. Adegan itu tampak agak canggung, jauh lebih tidak intens dibandingkan sebelumnya. Qin Ming tidak peduli sama sekali. Dia berjalan menuruni ring dengan ekspresi tenang dan berkata kepada Zhang Dewei yang menjaga tepi ring, "Jangan bodoh, pergi dan dapatkan bonus saya." Bab 298. Zhang Dewei pergi untuk mendapatkan bonus Qin Ming. Tidak banyak waktu, dan Qiao Zenyuan mengikutinya. "Qin Ming, kamu benar-benar mengalahkan lawanmu dengan satu gerakan. Sungguh menakjubkan. Aku benar-benar melihatmu dengan benar." Qiao Zenyuan bertepuk tangan dengan kekaguman di wajahnya. Qin Ming masih tidak memandang Qiao Zenyuan dengan baik, dan berkata dengan tenang, "Di mana bonus saya?" Qiao Zenyuan mengedipkan mata, dan Zhang Dewei memberikan sebuah koper. Ketika dia membukanya, ada uang kertas merah yang tersusun rapi di dalamnya. Ada 600.000 di dalamnya, dan tambahan 100.000 adalah bonus tambahan Anda. Saat Anda memenangkan permainan berikutnya, selain bonus bawaan, saya akan menghadiahi Anda tambahan 500.000. Semakin banyak permainan yang Anda menangkan di masa depan, hadiahnya akan semakin tinggi. Qiao Zenyuan berkata sambil tersenyum, mencoba memenangkan hati Qin Ming dengan uang. Qin Ming tidak mengatakan apa-apa, mengambil kopernya, berbalik dan pergi. "Tunggu sebentar." Qiao Zenyuan menghentikannya dan berkata, "Kamu bermain dengan sangat indah dan pantas untuk dirayakan. Saya sudah memesan tempat. Ayo pergi dan minum bersama." "Tidak perlu," kata Qin Ming dingin tanpa menoleh ke belakang. Melihat sosok Qin Ming yang pergi, Qiao Zenyuan menyentuh dagunya dan menunjukkan senyuman yang tidak terduga. "Tuan Qin, mohon tetap di sini." Zhang Dewei mengejarnya. Turnamen tinju hitam ini mengadopsi sistem eliminasi tunggal. Jika Anda memenangkan pertandingan pertama, Anda akan memenuhi syarat untuk maju ke babak kedua. Pertandingan kedua akan berlangsung jam 10 besok pagi. Saya akan memberitahu Anda sesegera mungkin ketika pengaturan lawan sudah dibuat. Karena faktor seperti kekuatan fisik dan jumlah pertandingan, setiap petinju hanya akan bertarung satu pertandingan malam ini, tidak terkecuali Qin Ming. Setelah pertandingan ini, Qin Ming tidak lagi tertarik menonton pertandingan lainnya. Dia mengambil uang yang dimenangkannya dari taruhan dan meninggalkan tempat tersebut. "Apakah kamu lapar? Apakah kamu ingin camilan larut malam? Atau kamu ingin pergi kemana? Aku di sini untuk mentraktirmu." Xiao Yutong memasang taruhan pada Qin Ming Sheng dan memenangkan 20 juta dan dia berkicau sambil tersenyum. "Aku ada pertandingan tinju besok, jadi aku harus kembali lebih awal untuk mengisi ulang tenagaku. Jika kamu energi, pergilah bermain sendiri. Aku juga lelah. Aku akan menemanimu kembali ke kamarmu untuk beristirahat." Kata-kata Xiao Yutong penuh ambiguitas dan ambiguitas, membuat orang berpikir. Qin Ming bergumam pada dirinya sendiri, dia terjatuh setelah dipukul beberapa kali oleh saya, dan dia masih berani genit dari waktu ke waktu. "Kamu belum turun, apakah kamu berencana bermalam di lift?" Xiao Yutong berbalik dan bertanya. "Aku lupa memberitahumu. Aku seorang petinju sekarang. Penyelenggara telah mengatur kamar tamu yang lebih baik untukku. Aku tidak akan berbagi tempat tidur denganmu malam ini. Lebih baik begini. Aku tidak perlu menampungmu untuk tidur di sofa." Memasuki ruang tamu yang diatur di area A, Qin Ming melihat sekeliling. Jelas lebih mewah dan nyaman daripada kamar tamu yang dipesan Xiao Yutong. Dia hanya mandi, duduk bersila di balkon, dan mulai berlatih. Malam semakin gelap, dan entah sudah berapa lama berlalu sebelum terdengar ketukan di pintu. "Siapa itu?" Qin Ming terbangun dari kondisi kultivasinya dan bertanya dengan santai. "Tuan Qin, saya di sini untuk menyampaikan informasi kepada Anda." Suara lembut seorang wanita datang dari luar pintu, yang sangat enak didengar. Ketika Qin Ming membuka pintu, aroma anggun dan lezat menerpa wajahnya, dan seorang wanita seksi dan anggun mengenakan rok kasa sutra hitam muncul di depannya. "Apakah Anda Tuan Qin?" Wanita itu tersenyum menawan dan menyerahkan sebuah dokumen. "Bos Qiao memintaku untuk memberikan ini padamu." "Terima kasih." Qin Ming mengambil file itu dan menutup pintu. "Tunggu." Wanita itu tiba di depan pintu dan berkata dengan senyum menawan, "Tuan Qin, Anda mengalami hari yang berat, apakah Anda memerlukan pijatan atau layanan lainnya?" "Tidak peduli layanan apa yang Anda butuhkan, saya dapat memuaskan Anda." Kata-kata wanita itu sangat jelas. Dia memiliki sosok yang montok dan ketampanan, tetapi dia tidak menarik bagi Qin Ming, yang terbiasa melihat keindahan yang menakjubkan. Dia menolak dan berkata, "Saya tidak membutuhkan layanan apapun. Saya diperintahkan oleh Bos Qiao untuk memberikan layanan kepada Anda. Jika Anda mengusir saya seperti ini, saya tidak akan bisa berurusan dengan Bos Qiao." Wanita itu berkata dengan genit sambil melirik genit. "Tunggu sebentar." Qin Ming berbalik dan kembali ke rumah. Beberapa detik kemudian, dia kembali dengan setumpuk uang kertas merah dan memasukkannya ke keras setengah terbuka wanita itu. "Ini tipmu, cari tempat untuk bersantai." "Terima kasih Tuan Qin, Anda berpikiran terbuka." Wanita itu memperkirakan tumpukan uang itu bukan 10.000, tapi 8.000, dan dia segera tersenyum dan pergi dengan gembira. Qin Ming membuka file itu dan memindainya. Itu berisi informasi rinci tentang lawan berikutnya.
Nama lawannya adalah Santos, yang lahir di Filipina dan dijuluki Harimau, dengan tinggi 1,82 meter dan berat 91 kg. Rekornya saat ini adalah 98 kemenangan dan 0 kekalahan dalam 98 pertarungan, termasuk 54 kill petinju garang dengan gaya bertarung yang sengit, serangannya kedap udara, dan gerakannya aneh dan dapat diubah. Setelah membaca informasi tersebut, Qin Ming melemparkannya ke tempat tidur, mengesampingkan pikiran yang mengganggu, dan terus berlatih. Pukul 9.30 keesokan paginya, Xiao Yutong menemani Qin Ming ke ring tinju bawah tanah tempat kompetisi tinju hitam diadakan tadi malam. Kali ini Xiao Yutong tidak membeli tiket, dan Qin Ming membawanya masuk sebagai pemain tinju hitam. Saat ini, kompetisi tinju hitam telah dimulai, dan dua petinju sedang bertarung di atas ring. Ada sekitar sepertiga kursi di tribun yang kosong, yang jelas tidak sepopuler tadi malam ketika kursi sudah penuh karena pertandingan masih pagi dan beberapa orang belum bangun. Seiring dengan meningkatnya pengaruh konferensi tinju hitam Neptunus, jumlah petinju yang mendaftar untuk acara tersebut juga meningkat dari tahun ke tahun. Tahun ini lebih banyak petinju yang berpartisipasi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan jadwalnya juga padat. Akan ada dua babak pertandingan sistem gugur hari ini, satu di siang hari dan yang lainnya di malam hari. Artinya petinju yang berhasil meraih promosi di siang hari akan bertanding lagi di malam hari. Semakin cepat pertarungan selesai, semakin baik. Namun karena faktor penjualan tiket, pertandingan petinju yang lebih terkenal dan populer diadakan pada sore hari, dan pertandingan pada pagi hari pada dasarnya adalah petinju yang sulit masuk empat besar. Dalam beberapa menit setelah kedatangan Qin Ming, dua orang di atas panggung menentukan pemenangnya, dan salah satu dari mereka dipukuli hingga dia tidak bisa muntah darah. Dua tim berikutnya yang tampil adalah Santos, yang dikenal sebagai Harimau, dari Filipina, berhadapan dengan Qin Ming, kuda hitam terbesar di kejuaraan tinju tahun ini. Pertandingan akan dimulai 15 menit lagi. Yang suka bertaruh dan bersenang-senang, teman-teman, mohon luangkan waktu untuk memasang taruhan Anda. Pembawa acara naik ke atas panggung dan berkata dengan lantang. Informasi dan cuplikan video pertarungan berikutnya antara kedua belah pihak ditampilkan di layar lebar. Rekaman Qin Ming yang menjatuhkan seorang pria gemuk dengan berat lebih dari 300 pon dengan satu gerakan tadi malam juga diputar berulang kali hadir di adegan tadi malam menontonnya lagi, mereka tidak bisa menahan keterkejutan di hati mereka. Puan Qin, apakah Anda perlu pergi ke belakang panggung untuk bersiap? Zhang Dewei muncul di samping Qin Ming pada waktu yang tepat, sikapnya menunjukkan sedikit kekaguman yang tulus. Itu tidak perlu, kata Qin Ming dengan tenang. Saudara Qin, apakah kamu yakin bisa memenangkan permainan ini? Xiao Yutong berbisik di telinga Qin Ming. Dia bertanya dengan suara, dan aroma samar melayang ke hidung Qin Ming, membuat orang ingin lebih dekat dan melakukan kontak kulit ke kulit. 100% bisa menang, kata Qin Ming dengan percaya diri. Oke. Xiao Yutong menepuk bahu Qin Ming seperti seorang teman baik, kalau begitu aku akan menggunakan seluruh tabunganku sebesar 40 juta untuk mendukungmu. Qin Ming melihat peluangnya, dia membayar 1,50 banding 1, dan lawannya Santos membayar 1 banding 1. Orang-orang yang mengendalikan taruhan masih optimis tentang Santos. Jangan terlalu besar, dan berhati-hatilah terhadap masalah yang mungkin ditimbulkan oleh ring tinju. Kenapa? Mereka masih berani memanfaatkanku dan mencuri uangku. Kata Xiao Yutong acuh tak acuh. Namun, Xiao Yutong tetap mengikuti saran Qin Ming dan bertaruh 20 juta, sedangkan Qin Ming bertaruh 10 juta untuk menang. Sebagian besar penonton yang hadir menyaksikan pertandingan tadi malam. Tidak ada lagi yang berani meremehkan Qin Ming. Namun, informasi tentang Qin Ming terlalu sedikit. Meskipun dia mengkol lawannya dengan satu gerakan tadi malam, sulit untuk memahami kekuatan aslinya. Kebanyakan orang masih bertaruh pada Santos untuk menang. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita sambut Santos yang dijuluki Macan dengan tepuk tangan meriah. Saat memanggil nama Santos, pembawa acara sengaja memanjangkan suaranya, dan di saat yang sama lampu sorot terang berdiri di saluran keluar, dan sesosok berjubah kuning muncul. Ketika ia mendatangi penonton, ia melepas jubahnya dan memperlihatkan wajah aslinya. Rambutnya sedikit keriting, ia memiliki kulit perunggu, dan ia memiliki tato harimau di dada dan punggungnya, membuatnya tampak agung. Selanjutnya, saya mengundang Anda, kuda hitam terbesar konferensi tinju hitam tahun ini, Qin Ming. Saat Santos memasuki ring, suara gembira pembawa acara terdengar lagi. Qin Ming berdiri, dan cahaya terang menyala beberapa kali dan menimpanya. Wajahnya tenang, dan dia berjalan perlahan menuju ring. Qin Ming, kuda hitam, koko. Sekitar selusin penonton melambai dan berteriak bersama, seolah-olah mereka terkesan dengan kok pertama Qin Ming dan menjadi penggemarnya. Melihat lawannya di atas panggung, mata Santos tiba-tiba menjadi tajam dan dingin, menatap langsung ke mata Qin Ming, seperti harimau yang hendak memangsa, menyebabkan tekanan mental pada lawannya. Namun, Qin Ming masih memiliki ekspresi tenang dan kalem. Mata Gu Jingwubo bertemu dengan mata Santos, dan dia tampak tidak sekuat Santos. Sial. Begitu bel berbunyi, Santos tiba-tiba menerkam, seperti harimau yang turun dari gunung, mengancam dan tak terhentikan. Namun Santos tidak memilih untuk menyerang secara langsung, melainkan dengan cepat berjalan mengitari sisi Qin Ming dan menendang pinggang dan perut Qin Ming seperti cambuk baja.
Pada saat yang sama, Qin Ming juga bergerak, berputar 180 derajat di tempat, kaki kanannya melintas seperti pisau pemotong besar. Bang! Yang terjadi hanyalah benturan yang tumpul. Para penonton bahkan tidak melihat proses pertarungan secara spesifik. Mereka melihat Santos terbang seperti orang-orangan sawah, membentur tali, dan kemudian memantul ke tanah. Tanah tidak bisa berdiri. Tiba-tiba ada keheningan di lapangan, yang berubah menjadi keheningan yang mematikan. Benarkah atau tidak, membunuh seketika dengan satu gerakan? Sial, bukan. Orang ini mengkol lawannya dengan gerakan lain. Orang bernama Sang itu terlalu sampah, kan? Dia terbunuh dalam satu gerakan. Sesaat kemudian, kerumunan itu meledak dalam seruan dan jeritan, dan diskusi itu seperti air mendidih, dan seluruh kerumunan itu mendidih. Bersambung.